Rumah Aceh is one of relic of the Aceh tribe. One of the traditional house in Aceh province is the Rumah Aceh. This house has a unique function and meaning that is different from other traditional house. It's said that the Rumah Aceh was designed in such a way because it was related to the beliefs of the Acehnese people in ancient times. Local community, Rumah Aceh is not just an ordinary residence, but also the present. The people believe in God and universe. Hallmark of the Rumah Aceh building is the elevated shop and then the uniqueness of the Rumah Aceh, which has an odd number of stairs. The Rumah Aceh is designed in the form of stage, which of course has its own function, namely to prevent people from being attacked by wild animals in the past and avoid various disasters such as floods and earthquakes. This house is made of wood, with a roof of deep and light thatched leaves. Another uniqueness of the Rumah Aceh is that it has 15 pillars or more, so that the house has 5 rooms long. Maaf Bu, di sini kami ingin mewawancara Ibu tentang sejarah Rumah Aceh. Ya, sejarah dari Rumah Aceh ya. Rumah Aceh itu cikal bakalnya Museum Aceh, ya kan? Dan pertama kali Rumah Aceh itu dibangun atau dibuatnya di sini, dipasang kembali apa namanya? Pasak-pasak itu dipasang kembali di Semarang. Di Semarang sana pada tahun 1914 kurang tahu nggak berapa. Ini ada satu orang yang dari Belanda ya, Kurator Museum pertama, itu namanya Samos. Itu dia senang dengan Rumah Aceh, bentuk Rumah Aceh, dia senang. Jadi dia bilang sama gubernur Belanda itu kalau kata di Haswaan kita lihat situ tulisannya, gue kurang paham nama, kalau sama paham. Dia bilang, kita buatnya Rumah Aceh katanya, ya kan? Oh bentuknya bagus, kita buat, itu kita bawa ke Semarang. Jadi tapi tukang tetap orang Aceh, ya kan? Tukangnya tetap orang Aceh, karena mungkin lah orang Jawa ya, Aceh ya kan gitu dan sebaliknya. Jadi dibawa ke Semarang di tahun 1914, ada pameran orang Belanda. Jadi pertanyaannya, kenapa sih Rumah Aceh itu bisa kembali ke Aceh gitu? Di tahun itu kebetulan Rumah Aceh mendapat penghargaan menjadi ruang pamer terbaik, ya. Kita mendapat 4 emas, kalau nggak salah 13 perak dan 11 perak dan 3 perunggu. Ya, itu dapat jadi menjadi ruang pamer terbaik lah. Maka disuruh kembali, kita kembalikan ini Rumah Aceh ini ke Aceh katanya. Jadi pada tahun 1915 dikembalikanlah Rumah Aceh, tepatnya 31 Juli 1915. Rumah Aceh rumah ini sudah ada di Aceh, dan pertama kali di Belang Padang. Pertama sekali di sana. Kemudian di tahun 69 baru dibawa ke sini. Nah, jadi kalau saya bilang, Museum Aceh itu berdirinya tahun 1915, tepatnya 31 Juli 1915 berdirilah Rumah Aceh. Kemudian Rumah Aceh itu terbagi dari 4 ruang. Ya, ini 3 ruang ya, satu di depan, tengah, dan serangan di belakang. Ramuke bahasa Aceh.
Selama ke itu depan rumah. Selama ke tengah dan selama ikut tengah itu bisa bilang rumah Ino, ada kamarnya semua, gitu lah. Kemudian apa lagi yang tahu? Menurut yang kami kan udah ada cari tentang rumah Aceh. Benar. Rumah Aceh ini dalamnya banyak tuh. Misalnya dari luarnya aja kita lihat seperti yang saya baca, tangga dari rumah Aceh itu kan memiliki angka yang ganjil. Nah, sedangkan yang kami lihat tadi dia memiliki angka yang benar. Jadi Begini, betul kan Nak Bella? Ini kenapa sih dibuat genap begitu ya? iya. Karena kita nggak ngambil seperti itu. Ini menjadi ruang pamer, menjadi ruang museum Aceh jika bakalnya itu tapi sekarang menjadi koleksi museum karena barangnya kan kosong dibawa ke ruang sana pameran tetap jadi koleksi museum. Kan ini genap. Nah itu karena gini kita nggak mengambil seperti itu. Kita kurang paham aku mikir orang dulu ya. Karena memang dirancang untuk bukan rumah tinggal, rumah pavilion yang sengaja dipamerkan kepada masyarakat. Beginilah bentuk rumah tradisional orang Aceh. Kalau ini kan 44 tiang kan? Iya. 44 tiang itu biasanya untuk raja, tapi ini bukan. 26 tiang itu biasanya untuk bangsawan, lebih daripada itu untuk raja, tapi bukan. Biasanya ini rumah siapa yang tinggal nggak ada. Oh ini kan rumah nenek moyang kita ya, nenek moyang kita kan orang Belanda, gitu. Kenapa kita itu? Kita juga tidak usah mengambil dari sisi jeleknya, kan itu kan orang Belanda tuh, kan penjajah. Kita nggak usah lihat dari sisi jeleknya, kita melihat dari sisi baiknya ya dia meninggalkan rumah ini. Seandainya mungkin kalau mereka tidak usulkan, dia tidak punya kita lihat seperti ini. Di kampung udah banyak bongkar ya benar nggak? Bongkar kan? Iya. Turun ke bawah dan mencari kayunya juga susah utara. Itu dari tiang itu dari kayu simanto, sangat luar biasa kayu besi. Terus kan nggak ada lagi. Ada walaupun dia menjajah kita ada sedikit untuk museum ya. Kita jangan penjajahan ya, jangan cakap-cakap paut dengan situ. Berterima kasih juga pada ada punya niat mereka wah membangun rumah begini rumah tradisional Aceh. Punya kita semua. Siapa yang merasa rumah Aceh itu punya kita. Karena di situ gak ada rumah Sunyadin, rumah situ, di dalam bendanya itu semua orang Takengon ada, orang Aceh Barat ada, pokoknya semua ada bendanya di situ. Apa bukan benda ya? Itu sejarah koleksi-koleksi ada dari mereka. Oh, dari Gayo ada. Oh, dari Aceh Barat ada. Kan seperti kasop-kasop umum dari sana. Ada lagi melihat ruang tadi kan misalnya ruang kan. Kita terbagi dari 3 ruang. Saya bilang tadi seramke apa tuh fungsinya seramke untuk seramke depan itu fungsinya nak ya untuk terima tamu untuk skanduri semua di seramke depan tapi kita orang Aceh dulu punya syaratnya nak seandainya kita di atas tidak ada laki-laki maka tidak boleh naik tamu laki-laki ya dari dulu kita sudah diajarkan bagaimana sih kita masyarakat bagaimana sih kita dengan laki-laki kan gitu. Jadi di sini kita bisa lihat. Berarti ada orang tua yang ada abang gitu yang laki-laki yang udah akil balik ya umumnya nggak boleh naik tamu laki-laki. Maka di bawah itu macam umumnya ada pantai seperti tempat duduk rileks-rileks gitu. Kita di bawah lah tamu laki-laki. Jadi kita nggak simpulan aja berarti dari dulu udah ada kita itu namanya adat perempuan itu sangat dijaga. Siapa yang jaga? Ya laki-laki. Dan dulu situ dan yang pertama kita ambil hikmahnya kan. Kemudian tengah itu yang nama tengah ruang keluarga, ada kamar orang tua, kamar anak gadis dan tidak punya kamar laki-laki. Laki yang laki-laki nggak ada. Kita cuma anak gadis. Tanya di mana sih tidur laki-laki? Zaman dulu laki-laki ya setelah akil balik mereka tidurnya di Menasa, surau, langgar, balai-balai, ya kan itu bukan masjid tidak boleh. Kenapa sih tidur sih mereka harus belajar mengaji? Maka orang dulu tuh kalau dibilang hafiz tidak sekarang. Dari dulu
orang Aceh itu penghafal Quran, termasuk Sukadin, termasuk pejuang zaman, penghafal Quran dan diwajibkan. Tapi kita lihat dari situ, kita nggak mau mikir berarti laki-laki di luar sih, kita ambil hikmahnya. Ini sejarah tentang rumah Aceh ya nak ya. Kita ambil hikmahnya. Kenapa sih laki-laki nggak boleh tidur sama-sama? Berarti dari dulu kita diajarkan, dari zaman sudah diajarkan bahwa laki-laki perempuan tidak boleh tidur sama walau saudara kan? Benar nggak itu? Jadi kita hanya sekedar lihat rumah Aceh begini, nggak boleh. Kita harus bisa mengambil rumah tradisional orang Aceh seperti itu. Ada punya maknanya, ada punya maksudnya, dan itulah maksudnya. Kemudian rumah kita itu ini batangnya ya, ini rumah pintu ini nggak bisa naik karena lagi itu ya, ada rumah Aceh ada pintu ke belakang. Dan seandainya di rumah itu ya, ke tengah ini tidak boleh masuk orang lain kecuali keluarga walaupun perempuan. Contoh kita bertamu, assalamualaikum, nggak ke dapur, benar nggak? Nah itu satu yang diajarkan oleh orang dulu. Ini ke dapur. Nah kita nanti kalau di sini itu diciptakan di dapur rumah Aceh ini ada ruang istirahatnya, ada dapur masak tradisionalnya, semua ada di situ. Ada ruang istirahat untuk orang tua kita kan di sawah tuh. Nanti kalau udah capek tidur di tempat tidurnya di situ, ataupun nanti mama lagi duduk di ngaji di ruang istirahat. Nah, dapur tradisional di sebelah situ. Nah, satu yang penting dari rumah tradisional itu, kenapa sih rumah tradisional seperti itu? Rumah tradisional orang Aceh yang seharusnya dibuat seperti itu, nak, antara timur barat. Tahu nggak maksudnya? Mudah menghadap kiblat. Itu perempuan. Enak, filosofi ya. Harus yang salah tuh gitu. Udah ada menghadap kiblat, jadi kita nggak akan tanya mana bu kiblat atau pak, itu langsung ke sana. Dan pintu rumah Aceh tidak boleh sebelah barat, di tengah atau di sebelah timur. Nggak mungkin kita terlalu salat orang lewat kan gitu. Nah kemudian kenapa sih di luar barat? Kita ini daerah angin, nggak kencangin, atapnya itu pecabut nggak atapnya? Enggak, ibu lihat pecabut nggak atapnya? Nggak kan? Tidak melawan arus angin. Biarpun kalau puting beliung kita puting beliung ya itu nggak janji, itu janji Allah bukan kita nggak paham tuh yang gitu-gitu ya. Tapi kalau yang angin biasa orang kencang dia tidak akan. Nah itu satu-satu filosofi memang harus timur dan barat. Satu lagi kenapa orang masanya tinggi gitu ya? Itu banyak hikmahnya nak. Pertama kita bisa menghindari banjir jelas. Pertama kita di ruang itu bisa kita lihat itu sebagai bukti bahwa orang Aceh dari dulu suka bertemu. Kalau ke Duri ada acara, semua masaknya di bawah. Maka berkumpullah ibu-ibu, keluarkan namanya batu giling, bender. Sama-sama kerja di situ. Jadi kita bukti juga bahwa memang dari dulu orang kita Aceh ini suka dengan gotong royong. Jadi kita ambil hikmahnya kenapa tinggi. Tapi ada juga sih rumahnya bagian dasarnya rumah santri, tapi tak bisa masuk dalamnya. Jadi bentuknya seperti